Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya baru saja mengikuti sidang putusan pra-peradilan yang menyangkut gugatannya pemohonnya Mas Krisna Harimurti SH, seorang advokat yang sekarang ini saya mengikuti apa yang dia lakukan. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa dan selamat sore untuk Pak Argo dan semuanya. Ya, Mas Krisna, tadi saya melihat sendiri juga yang dihadiri oleh banyak orang putusan pra-peradilan yang Anda sampaikan ini dan berjalan sangat cepat ya. Saya mengikuti ketika juga disampaikan saksi-saksi ahli dan fakta waktu itu. Gimana Mas Krisna hari ini menurut Anda putusannya? Ya, putusan pra sudah dibacakan dan semua adalah kewenangan dari Majelis Hakim Tunggal. Ya. Kita hanya bersifat untuk menguji tentang objek pra peradilan. Ya. Tapi terkait pertanyaannya putusannya bagaimana, ya yang jelas yang tahu adalah Majelis Hakim sendiri. Ya. Tapi kalau ditanya seperti apa, ya kami kembalikan karena putusan itu adalah berkeadilan pada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu saja. Betul. Dan putusan itu kan seharusnya juga berdasarkan yang terjadi di persidangan ya, di muka sidang ya. Tadi Pak Argo katanya juga datang langsung ke persidangan. Iya. Kan sudah mendengar tanpa harus saya jawab. Iya. Langsungnya begitulah. Ya, karena gini Mas, ketika saya melihat saksi ahli pada waktu itu, terus saya lihat putusannya ini kan Anda hari ini kan ditolak semuanya ya. Untuk semuanya. Ya itu kan keyakinan, kemudian apa yang menjadi putusan hakim itu adalah tentu dasarnya keyakinan dari suatu putusan lahir atas subjektivitas hakim dalam menentukan putusan itu adalah keyakinan. Ya. Nah, persoalan bagaimana yang terjadi semua sudah mendengar kok. Tanpa saya harus menguraikan pada saat izin untuk dalam proses itu kami diberikan kesempatan yang sama, diberikan kesempatan dan waktu untuk mengajukan bukti saksi yang sama, bahkan diizinkan untuk merekam juga. Artinya ini akan menjadi sejarah untuk kita dalam proses penegakan hukum lah. Ya. Seperti itu, sejarah untuk kami khususnya dan sejarah untuk penegakan hukum. Ya, justru itu Mas. Artinya karena saya juga mengikuti juga pada kesaksian ahli itu terutama itu kan waktu itu batin saya kan wah ini bisa menang ini Mas Krisna ini, karena kan kalau dikaitkan dengan kesaksian dari termohon termasuk yang kaitannya dengan digital forensik segala itu terjadi enggak, itu dia jawabnya kan itu tidak. Artinya yang terungkap di persidangan itu kan mengarah seharusnya jenengan menang itu menurut saya loh ya. Itu gimana komentar Anda Mas? Itu kan menurut Bapak. Iya. Menurut aku kan tidak. Jadi menurut Bapak dan saya tertawa aja itu Mas. Saya mendengar jenengan, menurut saya itu kan nggak ada gunanya. Iya. Semua kan tergantung dari pertimbangan hukum hakim dan menjadi suatu putusan itu yang digunakan dasar. Iya. Jadi kalau jenengan ketawa, saya pun tidak bisa menjawab karena pertanyaan itu dan yang jenengan ketawakan itu saya juga tidak tahu dasarnya substansi apa. Iya. Tapi yang jelas putusan itu akan menjadi catatan. Karena kan Anda ketika bertanya mulai dari kesaksian ahli sampai pada kesaksian yang diajukan oleh termohon, itu kan Anda sangat jelas sekali dan Anda punya rekamannya itu ya. Ya, artinya bisa diputar-putar berulang kali loh itu. Biarkan itu menjadi sejarah untuk kita dan kami sangat menghormati sekali putusan hakim harus kita junjung tinggi. Ya. Namun yang tahu sebenarnya bagaimana di dalam lahirnya putusan adalah tentu hakim dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi putusan tadi lahir kami sangat menghormati. Putusan yang sudah dibacakan harus kita taati dan kita hormati. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa semua telinga mendengar dalam proses pembuktian dan rekaman juga ada, dan Tuhan Yang Maha Kuasa pasti mendengar. Ya, dari yang terungkap di persidangan kan sudah terungkap semuanya seperti itu ya toh.
Ya seperti Bapak tadi tanyakan ke saya, Bapak sendiri datang mendengarkan sendiri langsung. Bapak sendiri juga mengikuti. Kemudian semua pun banyak pengunjung yang mendengarkan. Artinya saya tidak perlu membuat kesimpulan apapun, karena apa? Sudah ada putusannya, ya sudah, putusan itulah yang harus kita hormati. Terlepas putusannya seperti apa, kita tidak bisa mengomentari begitu saja. Harus ada dasar untuk membuat suatu macam rangkaian banyak terkait dengan putusan itu, misalkan eksaminasi. Nah, tapi tentu kita tidak boleh begitu dulu. Artinya kita belum mendapatkan salinan putusan kok sudah mengomentari putusan. Ya. Tapi yang perlu kita tegaskan adalah kita harus menghormati. Ya. Karena kan yang sudah terungkap di persidangan seharusnya kan menjadi dasar dari putusan itu semuanya. Dan Anda tadi sudah mengatakan bahwa yang Anda persoalkan itu kan sebelum masuk ke pokok perkara kan itu. Artinya prosesnya dari itu. Dan semua yang terungkap di persidangan kemarin yang diulas kan memang yang berkaitan dengan yang Anda mohonkan itu kan anunya. Betul. Memang pra-peradilan itu objeknya adalah hanya tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ada perluasan makna terkait pasal 77 itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bisa tentang penetapan tersangka. Jadi itu saja yang kami uji. Ya. Kalau melihat kejadiannya seperti ini, lalu yang Anda lakukan berikutnya seperti apa, Mas, nanti? Untuk pribadi saya cukup sederhana. Apapun hasilnya kita menerima. Tapi bagi saya pribadi, saya tetap akan konsisten dengan cara saya untuk menegakkan keadilan. Dan yang pasti adalah ketika semua orang tidak melihat, tapi Tuhan yang melihat. Sudah begitu saja. Itu yang paling tinggi. Mau putusan bagaimana, mau kejadian bagaimana, silahkan. Tapi yang jelas adalah lahirnya putusan kita harus menghormati. Tetapi hal yang terjadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu yang paling tinggi. Dan kita yang tahu adalah diri kita dengan yang di atas sebagai pencipta. Artinya itu dasar dari segala dasar itu ya. Sudah. Siapapun, saya bisa berbohong dengan Pak Argo misalkan. Saya mengatakan A, yang terjadi B, tidak apa-apa. Saya pribadi, tetapi saya juga akan mendapatkan hal yang nantinya akan diketahui oleh yang paling tinggi, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu saja Pak Argo. Artinya Anda sudah melakukan apa yang Anda perjuangkan ketika Anda melakukan pra-peradilan ini. Anda sudah menunjukkan bukti-bukti semuanya yang berkaitan untuk kemenangan saudara itu ya. Saya agak nyun sewu meluruskan, jangan digarisbawahi kaitan dengan menang dan iya. Nanti itu untuk memudahkan omongannya saja, karena kan penolakan sama diterima itu, kalau penolakan kan itu kalah. Kalau dikira kita tidak saya menjunjung tinggi asas yang telah diterapkan khususnya dalam putusan hakim. Tapi yang saya katakan tadi, yuk apa yang terjadi dan sudah diputuskan, apa yang telah kita dengarkan hari ini, bagi kami, bukan bagi orang lain, bagi kami itu adalah suatu sejarah. Sudah begitu saja. Ya. Terakhir Mas Krisna, harapan Anda dengan kejadian seperti ini, lalu seperti apa ini harapan Anda? Harapan saya secara pribadi sebagai advokat tentu akan selalu memberikan sisi di mana untuk suatu keseimbangan. Banyak masyarakat yang mungkin memerlukan jasa advokat karena ketidakseimbangan hukum, tentu kita harus memberikan keseimbangan tersebut. Dengan catatan bahwa pembelaan dan pendampingan hukum harus ada di dalam hati nurani yang berketuhanan kepada Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Wah, ini Anda sangat mendasar sekali ini. Wajib itu Pak. Ya, terima kasih Mas Krisna. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.